أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, ini adalah tayangan perdana kita di Kabar Smart. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kita, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rahmat. Saya yang akan membersamai Sobat Smart selama kurang lebih sejam ke depannya. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beberapa narasumber hebat kita dengan tema Temu Sapa dan Salam Kenal Smart School. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kita, saya akan memperkenalkan dulu beberapa narasumber kita. Narasumber kita yang pertama, Bapak Muhammad Yasin. Beliau adalah founder Smart School Makassar. Narasumber kita yang kedua ada Bapak Karyadin SE. Beliau adalah Principal SD IT Smart School Makassar. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Astriana Agus SPD. Beliau adalah Principal TK IT Smart School Makassar. Oke, sebelum kita memulai berbincang-bincang dengan narasumber kita sapa dulu ya narasumber kita. Hai Pak, hai Bu, apa kabar? Baik. Halo Sobat semua, Smart. Mungkin Sobat Smart di rumah juga penasaran, dari mana sih asal mulanya Smart School? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber pertama kita, Pak Yasin. Kalau boleh tahu, Smart School ini berdiri di tahun berapa, Pak Yasin? Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Halo Sobat Smart. Jadi kalau berbicara sejarah tentang Smart School, sebenarnya ini lahir dari kegelisahan saya secara pribadi. Terus terang, saya ini kan memang dari awal seorang guru. Jadi saya guru, dilahirkan di tengah-tengah keluarga guru. Bapak saya guru, kakak saya guru. Nah, di tahun 2002 saya bergabung dengan sekolah formal. Yang mana sekolah formal itu memang
mengusung atau kita mengkonsep sekolah Islam terpadu saat itu. Di tahun 2002 berjalan hingga tahun 2005 saya juga ditugaskan untuk membuat konsep saat itu sekolah Islam terpadu tapi khusus untuk menghafal. Namanya Tahfizul Quran. Nah, di pertengahan tahun 2007 ada kegelisahan secara pribadi bahwa sepertinya ada nilai-nilai yang hilang ketika kita menerapkan kurikulum secara formal dan anak-anak seperti tidak memiliki ruang untuk hak untuk mereka untuk istilahnya ini kan pendidikan sekolah dasar sehingga kreativitas mereka itu tidak keluar gitu. Nah, saat itu tahun 2008 saya berpikir sepertinya saya harus membuat satu model atau konsep belajar yang berbeda. Makanya saya beranikan saat itu membuat konsep homeschooling. Jadi tahun 2007 saya membuat homeschooling awal mulanya. Jadi ada beberapa anak-anak yang dari sekolah-sekolah formal yang mereka itu sebenarnya tidak mau lagi belajar. Yang kata orang tuanya mereka ini adalah anak-anak nakal. Nah, inilah saya coba menjadikan pilot project. Alhamdulillah sampai tahun 2011 hasil yang saya lakukan bersama tim yang saya buat saat itu luar biasa. Jadi anak-anak yang tadinya katanya nakal itu luar biasa, hafalannya bagus, kemudian akademisnya bagus. Bahkan ketika mereka pindah ke sekolah formal, mereka masuk kelas-kelas akselerasi. Nah, di tahun 2011 banyak orang tua yang mengingat Pak Yasin, tolong dong buat yang formal supaya kami ini kalau mau pindah ada landasannya. Nah, ini saya kira tantangan buat saya. Akhirnya dengan konsep homeschooling inilah kita bermetamorfosis, artinya berubah menjadi konsep sekolah formal di tahun 2012. Tetapi kalau kita melihat kapan berdiri secara de jure-nya, yaitu di tahun 2014. Begitu Pak Rahmat. Oke, ngomong-ngomong tentang nama nih Pak Yasin. Biasanya kan sekolah-sekolah Islam pada umumnya itu dia menggunakan nama-nama yang Islami. Karena ada yang mengatakan nama itu adalah sebuah ciri khas. Nama adalah letak kekuatan sesuatu yang baru dibangun. Tapi berbicara tentang nama, Smart School ini terbilang unik. Tidak seperti sekolah Islam pada umumnya. Apa sih alasan Pak Yasin memberikan nama Smart School? Ya, baik. Ya, ini masalah nama juga penting saya kira. Banyak para sobat semua, terutama orang tua siswa ya, awal mula melihat Smart School ini, mereka memiliki pemahaman bahwa sekolah Smart School itu adalah sekolah Kristen awalnya. Atau ada juga yang mengatakan mungkin ini sekolah sekuler. Nah, memang unik. Jadi begini Pak Ahmad. Apa alasan saya? Pertama, saya ingin merubah cara pandang baru buat para orang tua dunia pendidikan Islam terpadu pada umumnya, di mana sekolah Islam terpadu itu tidak harus melulu dengan nama-nama Islami. Karena pada inti dari pengajaran atau proses pembelajaran itu bagaimana performa kita sebagai seorang muslim itu bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Artinya nilai-nilai Islam itu bukan hanya sekedar simbol saja, tetapi bagaimana perilaku kita, proses belajar kita, kurikulum kita itu harus tercermin dan outputnya harus bisa dirasakan bahwa inilah Islam sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau berbicara nama smart itu kalau dalam bahasa Inggris ya kalau secara bahasa mungkin cerdas ya. Tetapi ada beberapa variabel dalam kata-kata smart sebenarnya. Dan ini saya kira semangat variabel ini yang saya ingin bawa ke tim saya. Yang pertama, ketika kita mengatakan smart, maka di situ harus ada spesifikasi. Nah, Smart School hadir ini harus memiliki spesifikasinya apa? Afiliasinya jelas. Kemudian di situ dalam kata smart juga mengandung kata bagaimana kita memiliki program, kita memiliki satuan waktu, kita memiliki nilai plus, kita memiliki timing, dan tentu harus relevan. Makanya ketika kita menyebut kata smart, kita sudah memahami bahwa orang yang smart itu atau sesuatu yang smart itu pasti dia adalah
sebuah atau individu atau lembaga yang memang profesional, yang di dalamnya jelas terdapat semangat, terdapat relevansi, terdapat program dan seterusnya. Jadi semangat ini yang kita ingin bawa di sekolah kami. Begitu Pak Ahmad. Oke. Mendengar dari sejarah berdirinya Smart School dari penjelasan Pak Yasin tadi, saya melihat membangun sekolah itu penuh dengan tantangan, sesuatu yang berat. Saya jadi penasaran, kenapa sih Pak Yasin itu memilih membangun sekolah? Kenapa bukan warkop? Kenapa bukan kafe? Atau sesuatu yang lain yang lebih menguntungkan dari sekolah, Pak Yasin? Oke, baik. Jadi begini, dalam surah At-Tin, coba kita baca. Ya, fi ahsanit taqwim, bahwa manusia ini diciptakan sebaik-baik bentuk. Yang membedakan manusia dengan yang lain itu adalah akal. Maka akal ini harus diisi supaya manusia itu berbeda. Nah, cara mengisi atau proses mengisi itu untuk mendapatkan pengetahuan, maka proses yang sangat relevan adalah pendidikan. Maka jelas berbeda orang yang berpendidikan dan orang yang tidak. Orang yang berakal dan orang yang tidak. Orang yang berilmu pengetahuan dan orang tidak. Dia punya nilai. Makanya saya kira tugas untuk mendidik, mengajar itu adalah tugas mulia Pak Ahmad. Bahkan ini akan kita bawa sampai jadi amal jariah. Nah, semangat itulah yang saya tanamkan dalam diri saya, bahwa proses pendidikan ini adalah satu proses di mana kita akan merangkai mozaik kehidupan ini menjadi lebih baik. Karena jelas orang beribadah saja kalau dilandasi ilmu pengetahuan pasti hasilnya berbeda. Nah, sama dengan kita, saya kira yang bisa membedakan kita dengan binatang, yang bisa membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah proses pendidikan. Makanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah satu. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya berbicara ini bicara pendidikan yang lama. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa proses pendidikan itu adalah dari kita lahir sampai liang lahat harus ada. Nah, kenapa saya tertarik di dunia pendidikan? Pertama, secara historis memang saya dilahirkan dari seorang guru. Yang kedua, barangkali inilah cara saya untuk berkontribusi kepada agama saya, kepada negara kita, dan inilah yang bisa kita lakukan. Maka kami mencoba membuat satu konsep pendidikan yang berbeda. Artinya bagaimana kita memanusiakan manusia, sehingga ini yang membuat saya daya tertarik saya. Bukan masalah profit orientednya Pak Rahmat. Kalau mau profit oriented, mau banyak dapat uang, jangan dunia pendidikan, karena Anda akan kecewa. Tetapi ada nilai atau value yang ingin kita dapatkan. Kenapa? Inilah sebagai amal jariah. Ada sebuah hadisnya Rasulullah itu yang perlu sobat tahu, bahwa idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalasi. Kalau anak cucu atau anak cucu Adam ini meninggal, maka 3 yang akan dibawanya. Shadaqatin jariyah atau ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka dengan bergerak kita di dunia pendidikan, saya kira kita mengambil bagian untuk beramal jariah. Saya kira itu Pak Rahmat. Kalau saya melihat dari sejarah berdirinya, alasan memilih sekolah untuk didirikan, ini sebenarnya sebuah konsep yang luar biasa. Tapi kalau boleh tahu, apa sih visi dan misi garis besarnya Smart School ini didirikan? Kalau berbicara visi misi, sebenarnya Smart School itu visinya pendek Pak Rahmat. Visi kita tuh pendek sekali. Menjadi sekolah pemimpin. Kok bisa Pak? Ya, karena semangat menjadi seorang pemimpin ini harus kita bawa, baik secara pribadi maupun tim di sekolah ini. Landasannya jelas kok. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap diri kalian itu adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawaban. Berbicara pemimpin, saya kira variabelnya juga banyak. Makanya variabel seorang pemimpin itu kita jabarkan dalam misi sekolah. Nah, nanti bisa dilihat bahwa ada 3 poin dalam misi sekolah itu. Yang pertama, menjadikan seorang pribadi itu yang alim, atau seorang pribadi yang memiliki afiliasi yang jelas, baik afiliasinya kepada agama, afiliasi kepada negaranya, dan seterusnya. Yang kedua, menjadikan manusia seutuhnya.
Artinya bagaimana seorang yang kita didik ini mereka paham, bukan hanya alim, bukan hanya soleh, tetapi dia harus muslim, dia berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, saya kira poin yang ketiga dari misi yang kita miliki itu adalah bagaimana mereka memiliki daya saing, tentu yang siap berkolaborasi untuk sebuah tim untuk masa depan. Karena Pak Rahmat, tantangan di masa yang akan datang, saya kira bagaimana kemampuan individu-individu kita ini bekerja dalam satu kolaborasi. Ini penting. Nah, jadi simple visinya. Nah, semangat inilah yang saya kira kita akan selalu bawa, kita akan kobarkan kepada teman-teman. Pak, bagaimana kalau ternyata anak yang di Smart School sudah jadi pemimpin? Minimal dia menjadi pemimpin dirinya sendiri. Kan kullukum ra'in, setiap diri kalian itu adalah pemimpin. Saya kira itu, Pak. Satu lagi nih Pak Yasin, yang terakhir. Ngomong-ngomong tentang logo nih, saya melihat ada sesuatu selain nama yang menarik di Smart School, yaitu logonya. Kalau kita berbicara tentang logo, berarti kita berbicara tentang ciri khas. Nah, ada yang unik dari logo Smart School selain namanya. Kira-kira apa sih filosofi yang terkandung dalam logo tersebut? Oh iya, bagus ini pertanyaan. Sekaligus saya ingin menjelaskan pada Sobat Smart semua. Kalau kita lihat logo Smart School kita, pertama kesannya adalah pertama simple. Itu yang kita harus munculkan di logo. Yang kedua, dia harus futuristik. Artinya dia relevan dan untuk menyambut masa yang akan datang. Makanya logo ini saya pesannya khusus. Dan memang harganya juga lumayan gitu. Karena ini dari logo saja kita harus bisa memiliki makna. Nah, kalau kita lihat logo Smart School, para sobat semua, di situ ada huruf S, double S, dan terkesan dia melingkar. Artinya S-nya sendiri itu mengandung kata Smart School. Melingkar sepenuhnya, seutuhnya itu artinya universal. Kalau bahasa agama kita syumulia, bahwa Smart School itu membawa nilai-nilai universal. Itu yang pertama. Yang kedua, sekilas logo Smart School seperti jempol. Coba perhatikan. Jadi seperti jempol begini. Artinya berbicara jempol itu satu kebaikan dong, bagus, good, dan seterusnya. Sehingga jempol ini juga bermakna bakat yang bertumbuh. Kita mau bakat-bakat kita yang terpendam, aktivitas anak-anak dan seterusnya itu harus tumbuh, kita harus pupuk dan seterusnya. Yang berikutnya dari segi logo itu, coba perhatikan ada semacam cahaya, dan itu ada 4, Pak Rahmat. Maka 4 ini adalah metode belajar kita. Ya, kita tahu bahwa proses belajar atau cara kita belajar itu kan setidaknya ada 4. Ada auditori, ada visual, ada verbal, ada kinestetik dan seterusnya. Sehingga ini bukan logo sembarangan. Perhatikan juga di logo kita itu dia sekilas seperti telinga. Coba perhatikan. Maknanya apa? Kita tahu telinga ini berfungsi untuk mendengar. Maka kita pengen generasi yang kita ajari ini adalah generasi yang siap mendengar, bukan mau didengar saja. Kan banyak orang itu mau didengar tapi tidak mau mendengar. Kita pengen Smart School ini adalah satu lembaga yang civitasnya orang-orang yang bersama mereka itu orang-orang yang mau mendengar. Karena kemampuan mau mendengar ini jarang, Pak Rahmat. Nah, satu lagi nih, coba perhatikan degradasi warnanya. Ada merah, pokoknya degradasi. Dan yang paling dominan adalah merah. Maknanya apa? Bahwa dominan merah itu adalah keteguhan, tekad, azimah dan seterusnya. Dan saya kira itulah makna sekilas tentang logo. Oke Sobat Smart, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita selanjutnya, Pak Guru Ari ya. Oke, tadi Pak Yasin sudah menjelaskan tentang visi dan misi Smart School. Kira-kira Pak Ari, program apa yang sejalan dengan visi dan misi yang dijabarkan oleh Pak Yasin tadi? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad. Dan hai Sobat Smart, kali ini saya akan memaparkan bagaimana visi misi yang setelah disampaikan oleh founder Smart School itu kemudian bisa terlaksana melalui program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SD Smart School. Program kelas 1 yaitu berenang, kelas 2 melukis, kelas 3 memanah, kelas 4, 5, dan 6 kami punya program bela diri, dan
BKN atau belajar kerja nyata. Kemudian selanjutnya, bagaimana visi misi menjadikan siswa kami itu adalah siswa yang soleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Yasin tadi. Maka kami di sekolah setiap harinya kami sholat berjamaah bersama anak-anak, ada sholat duha, ada sholat zuhur, dan sholat asar juga bersama anak-anak. Kemudian Sobat Smart, selanjutnya kami di Smart juga setiap hari insya Allah anak-anak mengaji atau membaca Al-Quran bersama kami, karena ada mata pelajaran tahfiz dan tahsin. Kemudian selanjutnya, bagaimana menjadikan anak-anak kami selain soleh, dia juga muslih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Yasin tadi. Maka kami punya beberapa program juga seperti Smart Kurban, di mana Smart Kurban ini adalah agenda tahunan yang setiap tahunnya itu sudah wajib dilaksanakan di Smart School. Kemudian yang kedua, kami juga punya program Smart Berbagi. Jadi setiap di bulan Ramadan kami bersama anak-anak mengumpulkan dana, lalu kemudian kita berbagi kepada orang-orang yang... Oke, kalau untuk Bu Guru Astrid sendiri, kira-kira apa program-program di TKI IT Smart School Makassar yang sejalan dengan visi dan misi yang dijelaskan oleh Pak Yasin tadi? Sobat Smart, sesuai dengan tadi yang dipaparkan oleh Bapak Karyadin, ada beberapa persamaan yang sama dengan di TK, yaitu terutama ada field trip, ada mabit, dan TK ini, terutama anak usia dini, kita mengacu pada kedekatan, menjalin kedekatan antara anak, guru, dan orang tua siswa. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena apabila ada beberapa program yang kita lakukan ketika tidak menjalin kebersamaan atau tidak mendapatkan sinergi antara guru dan orang tua, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa di sini kami hanya menyediakan 12 siswa per kelas, didampingi oleh 2 guru dengan SDM yang sudah terlatih. Kemudian siswa di sini titik tekannya adalah kita melatih motorik kasar dan motorik halus anak-anak. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat jumlah sekolah yang ada di Kota Makassar ini sudah beratus-ratus bahkan ribuan, Pak ya. Kira-kira untuk Pak Ari mungkin apa sih yang membedakan Smart School itu dengan sekolah-sekolah yang Pak Ahmad dan Sobat Smart semua, di Kota Makassar ini sendiri tentu begitu banyak sekolah-sekolah yang lain, namun ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara sekolah kami dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang pertama, kedekatan antara kami guru sebagai pendidik dan siswa kami itu sangat betul-betul terasa. Kami betul-betul menjadi sosok ayah dan ibu untuk anak-anak kami, apalagi dengan jumlah siswa kami yang sangat terbatas di dalam. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah mobilitas kami itu lebih cepat gitu. Karena itu tadi siswa kami sangat terbatas di dalam kelas, sehingga ketika ada pembelajaran yang mungkin perlu praktek secara langsung, itu kami bisa lakukan secara cepat. Itu dia. Kemudian yang ketiga, selain mobilitas kami yang lebih cepat, struktur organisasi di sekolah kami itu ramping karena diisi oleh anak-anak muda yang gesit, anak-anak muda yang penuh semangat, sehingga kami lebih relevan dan lebih dinamis untuk mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dan itulah salah satu yang menyebabkan dan atau yang menjadikan sekolah kami mendapatkan akreditasi A, padahal sekolah kami belum ada lulusan. Mantap sekali Pak Ari ya. Insya Allah kita menyusul akreditasi. Amin. Insya Allah. Oke, kalau kita melihat masa sekarang, dunia pendidikan kita itu seakan dimatikan oleh adanya pandemi ya Pak Ari ya. Kira-kira di Smart School ini menghadapi tahun ajaran baru, ada tidak sesuatu yang disiapkan untuk menghadapi masa pandemi ini? Baik, Sobat Smart, kami rasa permasalahan di masa pandemi ini bukan hanya masalah di Smart School saja, namun ini adalah sebuah masalah yang dirasakan juga oleh semua sekolah-sekolah baik itu di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar gitu ya. Namun untuk menghadapi masalah pandemi seperti sekarang ini, maka kami di Smart School menyediakan semua metode untuk pembelajaran anak-anak kami, baik itu media online maupun media offline. Dan kalau dulu guru-guru
saya supervisi dengan mengunjungi kelas-kelas mereka, melihat langsung bagaimana pembelajaran di dalam kelas, interaksi guru dengan siswa. Maka di era pandemi seperti sekarang ini, saya mensupervisi guru-guru bagaimana mereka membuat karya pembelajaran, di mana karya itu adalah karya original yang memang itu adalah hasil kreativitas dari guru-guru kami di sekolah. Dan kemudian semua karya-karya guru akan kami filekan dan sehingga orang tua dan siswa kami itu bisa mengakses pembelajaran dari karya guru-guru kami. Oke. Kalau dari TK IT Smart School sendiri, apa ada tidak yang disediakan untuk menghadapi masa pandemi ini? Oke, Sobat Smart, sebelum masa pandemi, keseharian siswa kami itu sangat bervariasi ya, terutama anak-anak TK, di mana kita mengajarkan anak-anak tentang cara berbaris, cara mengantri ketika dia mau berwudu, cara mengantri ketika dia mau makan, dan kebersamaan mereka ketika mereka melaksanakan makan pagi, makan siang ya, itu sangat anak-anak rasakan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kebersamaan seperti itu kita bisa dapatkan ketika mereka sekolah sebelum pandemi ya. Dia intinya anak TK itu butuh bahagia, gembira, dan mereka itu akan mencontohkan secara langsung apa yang mereka lihat, perbuatan apa gurunya lihat, itu akan dia langsung terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, cara berwudu, kita ajarkan memang dari sejak dini untuk mengantri. Antri ya, temannya siapa yang di luar, antri dulu ya. Dia kan antri, berbaris, tertib, rapi, seperti itu. Jadi, kalaupun dia juga etika, attitude yang kita ajarkan itu pendidikan karakter utamanya ya, mau keluar kelas, permisi dulu sama bu guru. Mau ke toilet, permisi sama bu guru. Minta tolong sama temannya, misalnya minta tolongnya sama teman yang baik dengan kata-kata permisi, boleh minta tolong. Dan untuk menghadapi pandemi, kami khususnya SDM TK IT Smart School mempunyai program-program kedepannya, yaitu ada online, ada offline, dan metode-metode pembelajaran yang terbaru, yaitu dan setiap pekannya kita bisa lihat nanti di channel yang disediakan oleh Kabar Smart. Oke, terakhir nih, Ustaz. Paling terakhir ini. Melihat dari sejarah berdirinya Smart School, kenapa sekolah ini menjadi pilihan untuk didirikan, dan melihat pemaparan program-programnya, saya pikir ini adalah sebuah karya yang menakjubkan. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yasin ini, apakah karya ini hanya akan sampai di SD atau ada progres jangka panjang ke depannya? Oke, baik sobat semua. Jadi kalau kita berbicara Smart School, sekali lagi ini semangatnya adalah semangat jangka panjang. Jadi memang kami selaku Civitas di sini merumuskan TK, awal mulanya memang dari TK SD, tetapi kami punya cita-cita insya Allah dan minta doanya para sobat semua sampai ke jenjang Smart University. Nah, ini pekerjaan panjang dan ini saya kira pekerjaan yang bisa diwariskan. Nah, kenapa kami harus memulai dari TK kemudian SD? Supaya sejarah tentang Smart School ini enak dibacanya, mudah. Tahapan demi tahapan kita akan lalui dan pondasi demi pondasi kita akan bangun sehingga ini bisa diwariskan ke generasi yang datang. Dan mohon doanya tentunya bagi sobat semua, mudah-mudahan Smart School ini bisa menggapai cita-citanya bukan hanya di TK, SD, tapi sampai Smart University. Oke, terima kasih Pak Yasin. Oke, Sobat Smart, itulah tadi bincang-bincang kami bersama beberapa narasumber. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hebat kita itu bisa melepas sedikit rasa penasaran kita terhadap Smart School. Sobat Smart, masih bersama saya, Rahmat. Dan selanjutnya, kita akan menayangkan video perkenalan Civitas Seed Smart School Makassar. Selamat menyaksikan.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Yasin. Teman-teman di sini atau orang pada umumnya memanggil saya Pak Yasin. Saya di sini di Smart School diamanahi sebagai Ketua Yayasan Kami Peduli Bangsa, di mana Smart School Makassar di bawah naungan Yayasan Kami Peduli Bangsa. Domisili saya alhamdulillah saat ini di Makassar. Baik ayah dan bunda, adik-adik semua, ayo bergabung bersama Smart School dan bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik, merubah peradaban bangsa Indonesia. Semangat! Nama lengkap saya Ahmad Khairul Anas, biasa dipanggil Anas, domisili di Makassar, jabatan di Yayasan sebagai HRD. Nama saya Adam Muhammad, nama panggilan saya dipanggil dengan di sini adalah Pak Adam. Saya berdomisili di Sumur Minasa, kepada jalan atau untuk ada pun jabatan atau posisi saya di sini adalah sebagai manajer sekolah. Baik, itu dari saya. Nama saya Nur Hayati Bani, biasa dipanggil dengan Ibu Guru Nur. Saya berasal dari Jeneponto dan di Smart School saya diamanahi sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Nani Hayati Sandiana. Saya biasa dipanggil Bu Guru Lani. Saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Di SIT Smart School ini, saya diamanahi sebagai admin IT, desainer grafis, dan kepala perpustakaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama Pak Guru Karyadin. Di sekolah, Pak Guru biasa dipanggil Pak Guru Ari. Di SD IT Smart School ini, Pak Guru diberikan amanah sebagai kepala sekolah sekaligus koordinator Al-Quran. Selamat datang anak-anakku sekalian. Insya Allah kita akan bersama-sama menjalani setiap hari dan aktivitas kita di Smart School. Dan selamat bergabung bersama Bapak dan Ibu Guru yang insya Allah akan menjadi orang tua kalian di Smart School Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Risnawati SS. Di sekolah saya biasa dipanggil Bu Guru Risna. Bu Guru berasal dari Kabupaten Jeneponto. Sekarang alhamdulillah Bu Guru diamanahkan sebagai wali kelas 6 dan juga guru bidang studi Hafiz. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sifaun SPD. Biasa di sekolah Pak Guru dipanggil Pak Guru Rahmat. Pak Guru berasal dari Kabupaten Jeneponto. Dan alhamdulillah tahun ini Pak Guru diberikan amanah sebagai wali kelas 5 dan guru bidang studi PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Bu Guru Desita Rizky Amalia. Biasa dipanggil Bu Guru Desita. Bu Guru berasal dari Kota Makassar dan alhamdulillah tahun ini Bu Guru Desita diamanahkan sebagai wali kelas 4 dan guru bidang studi bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Pak Guru Ramli, asal dari Jeneponto. Tahun ini Pak Guru diamanahkan sebagai wali kelas 3 dan mengajar di bidang studi sains. Bismillah, perkenalkan nama saya Nur Abdillah Kasim. Di sekolah Pak Guru dipanggil Pak Guru Abdi. Pak Guru berasal dari Goa dan alhamdulillah di sekolah Pak Guru diamanahkan sebagai wali kelas 3 sekaligus guru bidang studi matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, perkenalkan, nama Ibu Guru adalah Ibu Guru Hasni. Ibu Guru berasal dari Kabupaten Bantaeng. Ibu Guru alhamdulillah diamanahkan sebagai wali kelas 2 dan program studi Tahfiz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Guru Fitriani SS. Ibu Guru biasa dipanggilkan Ibu Guru Fitri. Ibu Guru berasal dari Kabupaten Bone dan di sekolah Ibu Guru diamanahkan sebagai wali kelas 1 dan guru bidang studi bahasa Inggris. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Guru Dwi Multi Maigawarti STT. Di sekolah, Ibu Guru biasa dipanggil Bu Guru Mei. Bu Guru berasal dari Kota Makassar. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi wali kelas 1 dan juga guru bidang studi life skill. Terima kasih. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama Pak Guru adalah Ibrahim Rumuar. Biasa dipanggil di sekolah Pak Baim. Asal dari Ambon atau Maluku. Dan diberikan amanah di sekolah ini adalah sebagai guru tahfiz. Perkenalkan, nama saya Astriana Agus SPD. Biasanya anak-anak memanggil saya Bu Guru Astri. Asal saya berasal dari kota Parepare, kota yang sangat kecil. Alhamdulillah, tahun ini saya diberikan amanah menjadi kepala sekolah TK IT Smart School. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Guru Murfadila, biasa dipanggil Bu Guru Dila. Ibu Guru berasal dari Goa Melakaji dan di TK IT Smart School, Ibu Guru diamanahkan sebagai koordinator Al-Quran dan wali kelas Maryam. Nama saya Farida, asal dari Maros, amanah sebagai penanggung jawab kebersihan. Lapor, kami siap jaga dan mengamankan Sit Markul 1 kali 24 jam. Ayo! Kami, tim Guru Ikhwan Sit Smart School mengucapkan Selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Kami dari tim Guru Ahwan SIT Smart School mengucapkan Selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Oke Sobat Smart, selanjutnya kita akan menyaksikan video pengenalan lingkungan sekolah bersama Bu Guru Fitri dan Bu Guru Dila. Selamat menyaksikan. memperkenalkan lingkungan sekolah SDIT Smart School Makassar. Yuk ikuti Bu Guru. Kalian ini adalah kelas 6 Abdurrahman bin Auf. Nah, sekarang Bu Guru Fitri berada di kelas 5 Said bin Zaid. Nah, sekarang kita sudah berada di kelas 4 Tolha bin Zubair. Nah, kalau yang ini adalah ruang belajar kelas 3 Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sekarang kita pindah ke ruang belajar kelas 3 Ali bin Abi Thalib. Kalau yang ini adalah ruang belajar kelas 2 Utsman bin Affan. Nah, kalau yang ini adalah kelas 1 Umar bin Khattab. Nah, kalau yang ini adalah ruang belajar kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita berada di ruang tamu SDIT Smart School Makassar. Di dalamnya ada ruang kepala sekolah juga.
Yuk kita lihat. Nah, ini dia ruangan kepala sekolah SDIT Smart School Makassar. Nah, yang ada di belakangnya ibu guru ini adalah lapangan sekaligus tempat memanah buat ekskul anak-anak kelas 3. Nah, sekarang ibu guru berada di lokasi tempat pembangunan masjid SDIT Smart School Makassar. Doakan ya anak-anak. Nah, kalau yang ini adalah ruang perpustakaan sekaligus arsip dan juga ruang UKS SDIT Smart School Makassar. Nah, kalau yang ini adalah pos security SDIT Smart School Makassar. Jadi, setiap ada tamu yang datang, wajib lapor. Nah, ini adalah toilet SDIT Smart School Makassar. Tetap jaga kebersihan ya anak-anak. Hai anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian berkeliling-keliling di lingkungan sekolah. Yuk ikuti Ibu Guru. Nah, inilah ruangan kita. Nah, ini adalah tempat bermain kita. Dan sekarang kita berada di kelas Maryam. Nah anak-anak, kalau yang ini namanya kelas Fatimah. Nah, kalau ruangan ini aula sekaligus tempat sholat kita. Oke Sobat Smart, selanjutnya kita akan berkenalan dengan teman-teman baru kita. Tentu kalian sudah penasaran kan, siapa sih teman-teman baru kita? Makanya saksikan video berikut ini. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too.
Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي. دمعي على خد سكب أشكوه يامي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. To Medina, I wanna go, I wanna soothe my dreams and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. To Medina, I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي. دمعي على خد سكب أشكوه يامي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. In Medina, I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah, close to the best human being. In Medina, I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah, close to the best human being.
مشتاق بصدر اللهب من نار الجواجة مشتاق بصدر اللهب من نار الجواجة دمعي على خد سكب أشكو يا لي دمعي على خد سكب أشكو يا لي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا طلع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني To Medina, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. To Medina, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدري اللغة من نار الجواجة مشتاق بصدري اللغة من نار الجواجة دمعي على خد سكب أشكو يا لي دمعي على خد سكب أشكو يا لي دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني In Medina, I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah, close to the best human being. In Medina, I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah, close to the best human being. مشتاق بصدر اللهب من نار الجواجة مشتاق بصدر اللهب من نار الجواجة دمعي على خد سكب أشكو يا لي دمعي على خد سكب أشكو يا لي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. Oke Sobat Smart, selanjutnya kita akan bertemu di sekolah ya. Tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.